Paling setelah itu WA, TikTok. Ah ini paling banyak nih, scrolling TikTok kan. Nah, ini nih. Baru Reels di Instagram dan di Facebook. Lalu Shorts di YouTube. Lalu anak-anak muda kita ini main apa itu? Main game. Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Kalau bapak-bapaknya bukan Mobile Legend, Mobile Banking. Ibu-ibu ini Mobile Banking paling sering. Ini aplikasi sering tuh masuk itu transferan. Nah ini. Kita menghabiskan waktu di depan sosial media, di depan gadget kita, tapi jarang sekali ada aplikasi Al-Quran di situ. Datanya paling banyak orang habiskan waktu. Tidak ada di situ saya. Nah, ini tidak ada Al-Quran. Nah, padahal aplikasinya jelas bisa di-download. Ada Tommy terjemahannya, bisa Tommy didengar juga suaranya itu para syekh. Semua syekh dari Arab, dari Indonesia ada semua. Tinggal kita dengar saja, subhanallah. Tapi sayangnya kita tidak menghabiskan waktu di depan Al-Quran. Masya Allahnya lagi kita dipanggil berkumpul bersama orang-orang pilihan yang di dalam hatinya ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini bersama orang-orang yang mulia. Masya Allah. Masyiral muslimin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk memulai dengan sebuah pertanyaan, boleh? Ini ada hadiahnya. Jadi ada teka-teki. Bapak ataupun ibu-ibu boleh menjawabnya. Adik-adik juga boleh, tapi masalahnya hadiahnya ini untuk orang dewasa sebenarnya. Izin, pertanyaannya begini. Kalau misalnya ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, berapa hari kewajiban kita untuk melayaninya? Siapa yang ada? Angkat tangan dulu, angkat tangan ibu. Berapa bu? 3 hari, Masya Allah. Jawabannya betul sekali. Izin, saya boleh titipkan ke ibu hadiahnya. Ada yang bisa bantu distribusi ke belakang. Hadiahnya ini sebenarnya untuk orang dewasa supaya lebih romantis. Tapi saya lihat ibu-ibu ini insya Allah akan lebih baik lagi. Pakai ini rutin. Dan ini juga ada brosur titik sekalian. Syukran. Jadi jawabannya adalah 3 hari. Ada sebuah negara yang tahun 2016 itu ada seseorang yang menjadi pemimpin di negeri tersebut. Itu ketika berfoto masih padang pasir. Tahun 2023 berfoto lagi sudah bangunan demi bangunan yang megah, mewah, menjadi pencakar langit begitu banyak. Ya, apalagi kalau bukan Uni Emirat Arab. Negara tersebut ada seorang YouTuber itu melakukan riset di sana. Ternyata ada kebiasaan warga-warga di sana itu yang membuat mereka ini sejahtera rata-rata. Apa kebiasaannya? Ternyata kalau ada tamunya yang datang, itu tidak ditanyakan apa tujuannya datang. Kalau dia sudah dipersilakan masuk, itu tidak boleh ditanyakan apa tujuannya. Diizinkan saja duduk, bahkan tidur, cari tempat terbaik, kita kasih kamar yang terbaik, kita layani dengan sebaik-baiknya. Makanan kita siapkan sebaik-baiknya. Minuman kita berikan yang terbaik. Intinya 3 hari tidak boleh ditanya. Nanti pas hari keempat baru ditanyakan apa tujuannya datang. Jadi itu wajibnya. Nah, makanya jangan heran, inilah salah satu resep keberhasilan seseorang, keberkahan hidup seseorang karena dia melayani tamu. Nah, tapi masyiral muslimin, ikhwanu fillah wa akhwatu fiddin azanillahu wa iyyakum ajmain. Ternyata ada tamu yang saat ini datang kepada kita. Datang ke muka bumi ini bukan hanya untuk per rumah saja, tapi setiap rumah kita didatangi. Dialah tamu yang amat spesial dan Allah utus untuk kita. Namanya bulan suci Ramadan. Ramadan ini adalah tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang, bagaimana kita bersikap? Harus dilayani. Tapi sayangnya kewajiban kita bukan 3 hari untuk melayaninya. Bukan 5 hari. Bukan 6 hari. Sekarang kan baru hari ke-7. Malam ke-7 ya. Besok kita sudah berpuasa insya Allah malam ke-7, hari ke-7. Tapi bagaimana sikap kita kalau melayani tamu lebih dari 3 hari? Wow, pastilah tidak semua orang lolos. Tidak semua orang bakal betah. Pasti banyak yang lelah, capek. Kenapa? Karena melayaninya bukan 3 hari, 5 hari, 10 hari, tetapi 29 sampai 30 hari. Lama betul. Makanya orang yang betul-betul dikatakan lulus di bulan suci Ramadan ini yang melayani tamu yang Allah utus ini dengan sebaik-baiknya. Maka izinkan kami pada malam ini insya Allah yang akan menjadi judul ataupun tema dari
ceramah tarawih ini adalah 3 tanda kalau kita ini berhasil di bulan suci Ramadan. Ciri-ciri kalau kita ini berhasil melewati bulan suci Ramadan ini. Izinkan kita mulai. Yang pertama, masyiral muslimin wal muslimah dan jemaah tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama kalau kita berhasil di bulan suci Ramadan ini adalah lurusnya niat. Jadi kalau kita meluruskan niat, masyiral muslimin, insya Allah tanda-tandanya jelas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi sesiapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu niatnya karena iman di dalam dadanya untuk Allah, lalu dia berharap balasan dari Allah. Jadi ternyata puasa ini, masyiral muslimin, berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu ada ukuran pahalanya. Misal sholat, sedekah, itu ada ukurannya. Kalau kita sedekah di luar bulan suci Ramadan itu balasannya 10 sampai 700 kali lipat, betul? Kalau masuk di bulan suci Ramadan dikali 10 lagi. Ada ukurannya. Kalau kita sholat di rumah itu 1 derajat saja kita akan dapatkan kemuliaannya untuk laki-laki. Kalau di masjid 27 derajat. Tapi kalau kita ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu kita mendapatkan keutamaan 500 kali lipat lebih baik derajatnya daripada kita sholat di masjid pada umumnya. 500 kali. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Dan kalau di bulan suci Ramadan pahalanya dikali 10 lagi, masya Allah. Makanya kalau di Masjidil Haram itu orang-orang saat ini itu berlomba-lomba ingin umroh di sana karena mendapat pahala 100.000 dikali 10, 1 juta pahala. Di sana sholat, di sana melakukan kebaikan demi kebaikan, masya Allah. Nah, jadi semua ibadah-ibadah itu ada ukurannya. Misalnya bersyukur, pahalanya orang bersyukur itu dilipat gandakan kebaikan untuk dia 2 kali lipat. Seperti kalau kita beli flash disk atau memory card dari 1 giga tidak ada itu 1,5 giga, tidak ada. Tapi jadi 2 menjadi 4 jadi 8 jadi 16 menjadi 3 berapa? 32 menjadi 64 menjadi, nah pintar memang kalau di sini hitung-hitungan, apalagi kalau hitung uang ya, pincar memang, alhamdulillah. Tetapi siapa yang bisa mengukur pahalanya orang-orang yang berpuasa? Tidak ada, karena pahala puasa untukku kata Allah, aku yang membalasnya. Tidak ada yang bisa mengukur pahalanya orang-orang berpuasa, karena puasa identik dengan ujian kesabaran. Dan syukur itu berbeda dengan sabar. Syukur 2 kali lipat yang diberikan oleh Allah kebaikannya. Tetapi kalau dia sabar itu bi ghairi hisab. Apa kata Allah? Pahalanya tanpa batas. Tidak ada batasnya. Yang membatasi siapa? Kita sendiri. Makanya kalau ada ujian kesabaran itu kita yang membatasi kesabaran kita. Ada yang mengatakan bahwa ujian kesabaran itu ya ada batasnya, Ustaz. Sabar itu ada batasnya. Iya, kita yang membatasi sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya sabar ini identik dengan orang-orang yang berpuasa. Dia menahan amarahnya, dia menahan nafsunya, baik itu menahan apa yang ujian menjadi di perutnya dan di bawah perutnya. Itu ujiannya. Makanya kalau kita meluruskannya, tidak boleh dalam puasa itu mencampurkan niat puasa dengan niat yang lain. Tidak boleh. Harus karena Allah, harus lillah. Tidak boleh kita niatkan yang lain. Seperti misalnya menggabungkan niat puasa dengan diet. Tidak boleh. Diet itu lain. Maka kita harus betul-betul meluruskan niat kita karena Allah. Karena balasannya apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nyata, seorang sahabat itu bermimpi 2 laki-laki yang dimana dia memimpikan mereka semua masuk surga. Tapi laki-laki yang pertama itu meninggal dunia setahun sebelumnya. Meninggalnya karena jihad fi sabilillah, mati syahid. Sedangkan laki-laki yang kedua yang dimimpikan oleh sahabat ini adalah laki-laki yang tidak meninggal dunia karena syahid. Meninggalnya ya biasa saja. Tapi semuanya masuk ke dalam surga. Dan diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa ternyata dia melihat laki-laki yang meninggal dunia setahun setelahnya, bukan setahun sebelumnya karena syahid, malah dia lebih duluan masuk ke dalam surga daripada yang meninggal karena syahid fi sabilillah. Loh kok bisa? Ternyata dijelaskan bahwa dalam 1 tahun itu kira-kira apa yang didapati oleh laki-laki yang meninggal dunia belakangan ini?
ternyata dia mendapati 1 tahun itu ada bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini dia melakukan kebaikan luar biasa, sehingga apa, dia mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah balas. Ternyata dia masuk surga dulu daripada orang yang meninggal dunia karena syahid jihad fisabilillah. Tidak boleh main-main ini soal puasa. Puasa ini luar biasa. Makanya kita luruskan niat. Ciri-ciri niatnya itu betul-betul lurus, gampang dilihat dari statusnya. Bagaimana caranya dibikin status? Kalau orang yang lurus niatnya itu begini caranya bikin status. Alhamdulillah, 22 hari lagi kita akan lebaran. Nah gitu tuh. Iya, 22 hari lagi kita akan lebaran. Bahagia. Sedangkan orang yang tidak lurus niatnya begini kan, masih ada 22 hari, masih lama. Nah gitu, kelihatan itu. Dari cara dia merespon saja dan lihat dari semangatnya saja meramaikan masjid, awal-awal luar biasa. Ya kan, kelihatan tuh padat luar biasa kan. Ya awal-awal mungkin sampai di teras ya. Awal Ramadan, waktu malam pertama. Tapi lihat nih sampai sekarang itu. Nah ini nih. Karena melayani tamu sekelas bulan suci Ramadan itu tidak boleh cuma 3 hari kewajiban kita. 30 hari, minimal 29 hari. Insya Allah kita akan bersama-sama nanti ini, karena ada data bahwa insya Allah informasi ini valid. Kita akan bersama dengan Muhammadiyah NU. Insya Allah lebarannya sama, walaupun awal puasanya beda. Nah, ini tanda yang pertama, masyarakat muslimin. Lalu tanda yang kedua, ciri yang kedua bahwa kita berhasil di bulan suci Ramadan ini adalah kita semakin dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan." Ternyata bulan suci Ramadan ini bulan di mana pertama kalinya turun Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulannya di mana kita memperbanyak baca Al-Quran. Jadi heran sekali masyarakat muslimin, 11 bulan lamanya sebelumnya Al-Quran itu kita jadikan pajangan, bukan bacaan. Padahal Al-Quran sendiri secara definisi Al-Quran, qiraah, bacaan, bukan pajangan. Sudah berdebu kita lama untuk membacanya. Maka inilah waktu yang tepat untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Ada sebuah data, ini dikeluarkan oleh Walmart. Walmart ini yang data orang-orang yang menghabiskan waktunya di sosial media. Ternyata netizen kita di Indonesia diteliti, risetnya menunjukkan bahwa kita menghabiskan waktu di depan gadget kita. Berapa lama? Rata-rata satu warga kita menghabiskan 7 jam 48 menit satu hari di depan gadget. Hampir 8 jam. Bayangkan mungkin yang dihabiskan paling banyak itu ternyata aplikasinya jelas. WA nomor 1 yang paling sering kita buka. Baru sosial media yang lain. Paling setelah itu WA, TikTok. Ah ini paling banyak nih. Scrolling TikTok kan. Nah, ini nih. Baru Reels di Instagram dan di Facebook. Lalu Shorts di YouTube. Lalu anak-anak muda kita ini main apa itu? Main game. Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Kalau bapak-bapaknya bukan Mobile Legend, Mobile Banking. Ibu-ibu ini Mobile Banking paling sering. Ini aplikasi sering tuh masuk itu transferan. Nah ini. Nah, ini yang paling banyak. Ini anak muda kita juga ingat kita. Adik-adikku semua, Mobile Legend kita sering mainkan. Kita tidak akan jadi legend kalau tidak mobile. Jangan cuma jempol kita yang bergerak, tubuh kita harus bergerak. Tapi ingat, kita menghabiskan waktu di depan sosial media, di depan gadget kita, tapi jarang sekali ada aplikasi Al-Quran di situ. Datanya paling banyak orang habiskan waktu. Tidak ada di situ saya. Nah, ini tidak ada Al-Quran. Nah, padahal aplikasinya jelas bisa di-download. Ada Tommy terjemahannya, bisa Tommy didengar juga suaranya itu para syekh. Semua syekh dari Arab, dari Indonesia ada semua. Tinggal kita dengar saja, subhanallah. Tapi sayangnya kita tidak menghabiskan waktu di depan Al-Quran. Makanya kalau kita hitung-hitung 7 jam 48 menit atau kita bulatkan 8 jam sehari, itu artinya sepertiga waktu kita dari 24 jam sehari itu habis di depan gadget. Tidur kita 8 jam, 8 jam untuk kerja. Jadi mana waktu untuk Allah? Mana waktu untuk keluarga? Mana waktu untuk anak-anak? Lebih banyak waktu me time, bukan family time, bukan spiritual time. Lebih banyak waktu me time menyendiri, menjadi warga introvert.
Ketika bersosialisasi di depan orang lain susah, tapi kalau giliran chattingan jauh sekali. Pas ketemu, susah ditemani ngobrol. Ih, kenapa bisa begitu ya? Ini data ini. Nah, makanya masyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah tarawih dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita sadari ini bahwa Al-Qur'an itu kalau kita baca ada strategi supaya kita semangat dalam membacanya. Ini salah satu metode yang diterapkan oleh banyak rumah-rumah tahfidz. Saya coba terapkan itu di awal Ramadan. Di malam pertama itu saya coba pakai stopwatch, pakai timer. Coba ukur kemampuan kita supaya kita sadari bahwa saya ini sebenarnya kemampuanku baca Al-Qur'an berapa menit dalam satu halaman habis. Akhirnya saya coba-coba juga. Saya nyalakan stopwatch. Ternyata satu halaman habis itu 2 menit lebih. Kadang 3 menit, kadang tidak sampai 3 menit. Rata-rata 2,5 menit. Sehingga saya cek 1 juz itu bisa habis 50 menit waktu saya di depan mushaf. Dan saya tidak mau diganggu oleh kegiatan yang lain. Pokoknya 50 menit. Setiap juz itu saya target 50 menit. Dan saya tidak mau diganggu oleh apapun. Saya luangkan waktu sebagaimana kalau anak-anak itu kalau pergi PS, kita main rental PS itu dulu, zaman kita dulu waktu SMP. Kan serius ini bayar ini 2.000 dulu kan masih harga 2.000. Kalau sekarang kan berapa itu? Kita rental PS 1 jam, serius kita main. Bayangkan, bermain saja serius. Karena tidak mau habiskan waktu bikin informasi kalau main PS, apa namanya, bola misalnya tuh. Nah, ingat gini. Bermain PS saja kita bermain-main, tapi serius karena apa? Ada waktu yang membuat argo kita pasti habis. Masa Al-Quran kita tidak sempatkan waktu. Dari 8 jam kita bermain sosial media, 1 jam saja maksimal 1 hari pasti selesai itu. Apalagi kalau kita luangkan 2 jam. Alhamdulillah malam ini saya tadi waktu mulai pagi saya cek saya masuk sudah juz ke-16 gara-gara metode ini. Dulu-dulunya ada biasa 1 juz di 1 hari. Ini Masya Allah ternyata bisa lebih. Karena banyak waktu. Hanya kita tidak menyadari bahwa waktu ini banyak yang dihabiskan di perbuatan yang mungkin mohon maaf sia-sia. Makanya ciri-ciri kita ini akan berhasil di bulan suci Ramadan ini, kita dekat dengan Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin dekat dia kepada kita, dekat dengan Allah. Karena banyak orang berbicara tentangnya, tapi sedikit yang berbicara dengannya. Kita sedikit berbicara dengan Allah, padahal Allah ingin berbicara dengan kita. Bagaimana caranya Allah berbicara dengan kita? Memberikan kita petunjuk kalau kita jauh dari petunjuk yang asli. Cari petunjuk yang dimana belum tentu benar petunjuknya. Dan petunjuk terbaik ada pada mushaf Quran kita. Apalagi ada terjemahannya. Apalagi kalau dibimbing oleh guru. Apalagi kalau ikut ceramah tarawih. Ini bagian dari pembahasan Al-Quran. Ini tanda yang kedua. Ikhwanu fillah wa akhwatu fiddin azanillah wa iyyakum ajmain. Ciri yang terakhir yang ketiga adalah kita tanda-tandanya bahwa berhasil di bulan suci Ramadan ini itu adalah mendirikan malam kita dengan ibadah sholat malam. Kenapa? Karena Rasul bersabda man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Ternyata ciri-cirinya itu orang yang sukses Ramadannya bukan sekedar puasa tetapi malamnya hidup. Mungkin berubah waktu tidur akan lebih ngantuk di pagi hari, tidak apa-apa. Karena kita hidupkan malam ini dengan apa? Ibadah kepada Allah. Dengan apa? Salat lail. Nah, salat lail ini banyak versi kita punya ulama. Salat lail itu bisa tarawih, bisa tahajud, bisa witir. Ini lail semua ini kan namanya salat malam. Tetapi ada orang yang ikut tarawih pada saat di awal malam setelah salat Isya tapi lupa salat qabliyah sunnah 2 rakaat setelah Isya, padahal itu lebih utama, lebih afdol daripada tarawih dulu. Harusnya ingat prioritas dalam ibadah kita, sholat fardu 5 waktu adalah nomor 1. Dia fardu, hukumnya itu rukun dalam Islam kita, betul? Dia prioritas nomor 1. Lalu berikutnya qobliyah, sholat rawatib, subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sunnah. Lalu kita juga sholat Isya 2 rakaat setelah sholat Isya kita dirikan. Baru setelah itu prioritas ketiga baru sholat lail. Ini banyak yang menunggu tarawih baru lupa sholat 2 rakaat. Makanya besok ya, jangan mikir berdiri sekarang sholat sunnah besok ya. Yang lupa misalnya aduh lupain tadi sholat sunnah, ada apa-apa aja besok ya. Nah, senyum-senyum sendiri nih ya, misalnya tidak sempat sholat sunnah tadi ya, tidak apa-apa. Besok ya, tidak apa-apa aja. Yang penting kan baru ditahu ini. Selama belum ditahu, Allah maafkan, tidak ada masalah.